Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yuhibbul fasad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Arsalahu Allahu Samad wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'u sabilir rasyad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang kedua kalinya semoga tetap tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwanu fiddin rahimakumullah. Hari demi hari terus berganti, minggu ke minggu terus berlalu, bulan ke bulan terus berjalan, sehingga sampailah kita di suatu zaman yang semakin edan. Banyak fakta yang membuktikan bahwasannya pada zaman sekarang banyak manusia yang bertindak ceroboh, bersikap bodoh, dan berperilaku tidak senonoh. Gunung-gunung digunduli, perkebunan dihabisi, lahan pertanian dijadikan lahan industri, bahkan hutan yang seharusnya dilindungi malah disulap menjadi proyek pemerintah dalam negeri. Dampaknya, bencana alam di mana-mana, banjir terus menimpa, longsor terus membahana, cuaca seakan tidak jelas arahnya, iklim seakan tidak menentu musimnya, yang hanya membuat rakyatnya semakin sengsara, batinnya merana, bahkan hidupnya tersiksa. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hal ini selaras dengan tema yang akan saya uraikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu musibah, dengan landasan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak keruksakan di daratan dan di lautan yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari yang mereka kerjakan, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Hadirin pelajar Islam rahimakumullah. Dalam kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalam al-khabari, yaitu suatu berita untuk kita bahwasannya yang pertama, dhaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak berbagai keruksakan di daratan dan di lautan, yang antara lain dengan bentuk datangnya kelaparan, timbulnya kebakaran, munculnya kemadharatan. Yang kedua, bima kasabat aydin nas, keruksakan tersebut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Dalam kajian ilmu balaghah, kalimat ini dinamakan
Majaz mursal min babi itlaqil mahal wa iradatil hal. Yang disebut itu tangan manusia, namun yang dimaksud adalah perbuatan manusia. Bahkan dalam tafsirnya dijelaskan bil ma'asi wa dzunubihim, yaitu dengan maksiat dan bergelimangnya dosa manusia. Hadirin ikhwanu fiddin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah solusi Islam dalam menghadapi musibah tersebut? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ayat ini merupakan landasan teologis tentang Islam dalam menghadapi musibah. Yang pertama, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak di muka bumi ini setelah Allah menciptakannya dengan baik. Ai bil ma'asi wa da'wati ila ghairillah, yaitu dengan cara bermaksiat dan mengajak pada selain Allah. Yang kedua, wad'uhu khaufan wa tama'an, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh ketakutan dan penuh pengharapan. Ai khaufan min adzabihi wa tama'an fi rahmatihi, yaitu dengan takut pada siksaan Allah dan berharap akan rahmat Allah. Hadirin, jika langkah tersebut telah kita lakukan, maka saya yakin alam akan semakin makmur, subur, dan teratur. Bahkan musibah yang terjadi akan dapat diatasi dengan penuh rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya musibah yang terus melanda di seluruh alam jagat raya itu disebabkan karena tangan manusia, yaitu dengan bergelimangnya maksiat dan dosa manusia. Maka dari itu saya menghimbau kepada hadirin semua, marilah kita atasi dengan dua cara yang tadi. Yang pertama, dengan tidak melakukan pengerusakan di muka bumi. Yang kedua, dengan berdoa kepada Allah Rabbul Izzati dan mewujudkan hubungan yang harmoni dengan seluruh isi alam jagat raya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.